Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi dengan Bu Latifah. Hari ini kita akan belajar operasi hitung campuran pecahan. Sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jika sudah, silakan dipersiapkan untuk alat tulisnya, buku tulis dan juga buku paket ESPS Matematika pada halaman 54 dan 55. Sudah dipersiapkan? Jika sudah, sekarang kita akan membahas mengenai operasi hitung campuran pecahan. Kemudian, di sini kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana aturan pengerjaan operasi hitung campuran. Aturan pengerjaan operasi hitung campuran sama seperti yang kita lakukan pada pertemuan sebelumnya, yaitu cara mengerjakan operasi hitung bilangan bulat. Nah, yang pertama yang harus dikerjakan adalah operasi hitung dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Jika anak-anak menemukan tanda kurung dan di dalamnya terdapat operasi hitung pengurangan atau penjumlahan atau pembagian atau perkalian, nah maka itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah operasi hitung perkalian dan pembagian yang dikerjakan harus urut dari sebelah kiri. Yang terakhir adalah operasi hitung penjumlahan dan pengurangan yang dikerjakan juga harus urut dari sebelah kiri. Coba sambil diingat kembali. Yang pertama adalah tanda kurung, yang kedua adalah perkalian dan pembagian urut dari sebelah kiri, dan yang ketiga adalah penjumlahan dan pengurangan urut dari sebelah kiri. Nah, jika anak-anak sudah paham dan sudah menulis ya untuk dari aturan pengerjaan operasi hitung campuran di sini, kita sekarang lanjutkan untuk mencoba mengerjakan soal. Sekarang dibuka terlebih dahulu pada latihan 9 pada halaman 55 buku paket ESPS Matematika. Kita bahas untuk nomor 1, yaitu soalnya adalah 2 dikali 4 3/8 dikurangi 5 3/4. Seperti pertemuan minggu lalu, cara mengerjakannya harus kita rubah dengan menjadi pecahan yang sejenis. Untuk di sini kita ubah menjadi pecahan saja ya, kita rubah menjadi pecahan biasa. 2 kita tetap tulis 2, dikalikan 4 3/8, kita rubah menjadi pecahan biasa. Berapa ya? Nah, sekarang dilihat di sini. 4 dikalikan 8 sama dengan 32. Kemudian 32 ditambahkan dengan 3, yaitu adalah 35/8. Kemudian dikurangi 5 3/4 kita rubah menjadi 23/4. Sekarang setelah kita rubah menjadi pecahan, di sini ada operasi apa saja? Yaitu perkalian dan pengurangan. Masih ingat tadi? Dari perkalian dan pengurangan, dahulu mana? Yaitu adalah perkalian. Maka kita kerjakan 2 dikali 3/8 terlebih dahulu. 35/8 ya maksudnya. Nah, berarti kasih tanda seperti ini. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Boleh kita coret, yaitu dari 2 dengan 8. Atas dengan bawah. Sama-sama kita bagi 2, 8 kita bagi 2, atau 2 kita bagi 2 terlebih dahulu dapat 1, kemudian 8 dibagi 2 dapat 4. Kemudian 35 dengan 4 bisa atau tidak? Oh, tidak bisa. Berarti kita tulis sisanya yang di atas adalah 1 dikali 35 per 4. Kemudian
1 kali 35/4 adalah 35/4. Nah, jika sudah, kita tulis kembali setelah melakukan perkalian, maka kita tulis lagi 35/4 dikurangi 23/4. Nah, kita lihat, masih ingat tentunya untuk pengurangan pecahan, syaratnya adalah penyebutnya harus sama. Ternyata di sini penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama angka 4. Kalau sudah sama, maka langsung kita kurangkan, yaitu atas kita kurangkan atas, maka 35 kita kurangkan dengan 23, penyebutnya tetap sama ya, bukan 4 dikurangi 4. Maka hasilnya adalah 12/4. Dari 12/4 ini, bisa kita rubah menjadi desimal, yaitu adalah 12 dibagi 4, sama dengan 3. Kita lanjut soal yang nomor 2. 1,25 dikurangi 0,5 dikali 1/4. Kita ubah menjadi desimal, yaitu 1,25 dikurangi 0,5. Nah, sekarang dikalikan, kita lihat 1/4 ini kita harus rubah menjadi desimal. 1/4 kita rubah menjadi desimal berapa? Adalah 0,25. Maka 0,25 kita pindah di sini. Nah, kemudian yang harus dikerjakan adalah perkalian terlebih dahulu, yaitu 0,5 dikalikan 0,25. Hasilnya berapa? Coba dihitung 0,5 dikali 0,25. Hasilnya adalah 0,125. Nah, dikarenakan hasilnya adalah 0,125, yang depan tadi belum kita kerjakan, maka kita tulis 1,25 dikurangi 0,125. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1,125. Nah, jika nanti terdapat soal dengan pilihannya adalah jawabannya pecahan, dari 1,125 ini bisa kita rubah menjadi pecahan, yaitu berapa? Sama dengan 1125/1000. Nah, kita bisa rubah lagi menjadi pecahan campuran, yaitu adalah 125/1000 atau 1/8. Nah, nanti dari soal di sini, jika anak-anak menjawab 1,125 itu juga benar, atau anak-anak juga menjawab 1/8 itu juga benar. Kita lanjut. Untuk soal yang nomor 3 adalah 1/4 ditambah 1,5 dibagi 0,25. Kita rubah menjadi pecahan. Yang belum menjadi pecahan siapa? 1,5 dan 0,25. Sekarang kita rubah 1,5 menjadi pecahan, yaitu adalah 15/10. Kemudian 0,25 kita rubah menjadi pecahan adalah 25/100. Kalau kita sudah rubah menjadi pecahan, kita tulis ya, 1/4 ditambah 15/10 dibagi 25/100. Sekarang kita lihat, oh ternyata di situ ada pembagian pecahan. Masih ingat tentunya, kalau pembagian pecahan, maka di sini kita harus rubah menjadi perkalian. Dan angka di belakang tanda pembagian harus kita balik, yaitu nanti menjadi 100/25. Nah, ubah pembagian pecahan menjadi perkalian. Kita tulis kembali 1/4 ditambah 15/10 dikali 100/25.
Sekarang kita cek. Ada operasi hitung, penjumlahan, dan perkalian. Dahulu mana yang harus kita kerjakan? Betul sekali, yaitu perkalian. Kita beri tanda ya. Nah, setelah kita beri tanda, sekarang kita bisa kerjakan dengan sistem coret-coret, yaitu 10 kita bisa coret dengan 100 ya. 10 dibagi 10 dapat 1, 100 dibagi 10 dapat 10. Kemudian, mana lagi? Ternyata 25 bisa kita bagi 5, yaitu 5, dan 15 kita bagi 5 dapat 3. Sekarang, sisa 3, 10, dan 5. Mana yang bisa diseranakan atas dengan bawah? Yaitu adalah 10 dan 5. Nah, 5 kita bagi dengan 5 dapat 1, 10 dibagi 5 dapat 2. Maka sisa yang kita peroleh berapa yaitu? Yang atas adalah 3 dikali 3 dikali 2 per 1 dikali 1. Nah, 3 dikali 2 per 1 kali 1, yaitu adalah 6/1, atau kita tulis sama dengan 6. Kita tulis kembali setelah melakukan perkalian, maka sisanya tadi adalah 1/4 ditambah 6 sama dengan berapa? Yaitu adalah 6/1/4. Atau kita bisa merubahnya menjadi desimal adalah 6,25. Jadi nanti anak-anak bisa menjawab 6/1/4 atau 6,25. Sekarang kita lanjut soal yang nomor 4, yaitu adalah 24/5 dikali 1/8 dikurangi 0,15. Agar mudah kita rubah menjadi pecahan biasa, atau kita rubah menjadi pecahan semua. Dari 24/5 kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu adalah 2 dikali 5, 10. 10 tambah 4 adalah 14, maka kita peroleh 14/5 dikali 1/8 dikurangi 0,15, kita rubah menjadi pecahan, yaitu adalah 15 per berapa? 10 atau 100? Betul ya, 15/100. Ternyata 15/100 di sini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi angka 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3, 100 dibagi 5 sama dengan 20. Berarti kita peroleh 3/20. 3/20 kita pindah di sini, maka kita kurang 3/20 sama dengan berapa? Setelah kita rubah menjadi pecahan, kita lihat di sini ada operasi perkalian dan pengurangan. Duluan mana yang harus kita kerjakan, perkalian atau pengurangan? Tentunya perkalian, maka kita kasih tanda. Nah, seperti ini. Sekarang kita lihat mana yang bisa kita sederhanakan atas dengan bawah. Apakah 14 dengan 5? Ternyata tidak bisa. Apakah 14 dengan 8? Oh, ternyata bisa. Sama-sama bisa dibagi angka berapa? Dibagi angka 2. 8 dibagi 2 adalah 4, dan 14 dibagi 2 adalah 7. Maka kita peroleh sisanya berapa yaitu? Yang atas adalah 7 dikali 1, betul. Kemudian yang bawah adalah 5 dikalikan dengan 4. Nah, 7 dikali 1 sama dengan 7, 5 dikali 4 adalah 20, maka kita peroleh 7/20. Kita tulis kembali setelah melakukan perkalian, maka kita pindah 7/20 menjadi di awal, 7/20 kurangi berapa? Nah, tadi kan kita sudah merubahnya ya. Kita kurang 3/20. Sama dengan, ingat, syarat pengurangan pecahan penyebutnya harus sama. Kita cek, penyebutnya sudah sama 20 dan 20, maka langsung kita kurangkan. Yaitu 7 dikurangi 3 adalah 4,
per berapa? Penyebutnya tetap sama, yaitu 4/20. Oh, ternyata 4/20 ini bisa kita sederhanakan loh. Sama-sama dibagi angka berapa? Sama-sama dibagi angka 4. Nah, atas dibagi 4, bawah juga dibagi 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Maka kita peroleh 1/5. Anak-anak bisa menjawab 1/5. Namun, jika dalam pilihan jawaban nanti diminta merubah menjadi desimal, dari 1/5 ini kita rubah menjadi desimal, yaitu adalah 0,2. Jadi, jawabannya adalah 1/5 atau 0,2 ya, sama saja. Sekarang nomor 5, yang terakhir yaitu 14,1 dibagi buka kurung 1/3/5 ditambah 75% tutup kurung sama dengan, sekarang kita rubah menjadi desimal. Mana yang perlu kita rubah menjadi desimal? Yaitu adalah 1/3/5 dan 75%. Sekarang kita rubah 1/3/5, kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu jadi berapa? Yaitu adalah 8/5. Dari 8/5 ini kita rubah menjadi desimal, yaitu adalah 1,6. Kemudian, mana lagi yang perlu kita rubah? Ternyata 75%. Kita tulis 75%. 75% itu kita rubah menjadi pecahan, yaitu 75/100. Kita rubah menjadi desimal adalah 0,75. Sampai di sini paham ya? Merubahnya sama seperti minggu lalu. Kemudian, jika kita sudah merubah menjadi desimal, kita tulis kembali soalnya diurutkan dari sebelah kiri. Maka, 14,1 dibagi buka kurung 1/3/5 ditambah 75% tutup kurung sama dengan, kita rubah menjadi desimal ya, diurutkan 14,1 dibagi buka kurung, tadi 1/3/5 adalah 1,6 ditambah 75% adalah 0,75 tutup kurung sama dengan. Nah, sekarang kita lihat mana yang dikerjakan terlebih dahulu. Ada pembagian, ada penjumlahan di dalam kurung. Mana dulu yang dikerjakan? Betul, tentu saja yang dikerjakan adalah tanda kurung. Urutan yang operasi pengerjaan tadi yang pertama adalah tanda kurung, baru perkalian dan pembagian, yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Kita beri tanda. Nah, sekarang 1,6 ditambah 0,75 berapa? Coba dihitung. Berapa? Jawabannya adalah 2,35. Setelah kita mendapatkan penjumlahan dari 2,35, kemudian kita apakan? Setelah mendapatkan hasil dari operasi dalam tanda kurung, maka kita bisa menulis kembali, ya, kita pindah di sini karena tidak muat. 2,35 di depannya tadi belum kita bagi. Nah, jadi kita tulis kembali 14,1 dibagi 2,35. Boleh kita menghitung langsung dari 14,1 dibagi 2,35 dengan menghilangkan komanya dengan dikalikan angka 100. 14,1 dikalikan 100 dan 2,35 dikalikan 100, kemudian baru dibagi. Namun, lebih mudah kita mengerjakan dengan mengubah dari desimal tersebut menjadi pecahan.
Maka 14,1 kita rubah menjadi pecahan yaitu 141 per 10 dan 2,35 kita rubah menjadi pecahan yaitu 235 per 100. Jika sudah, kita tulis kembali soalnya setelah mengubahnya menjadi pecahan, yaitu 141 per 10 dibagi 235 per 10. Ingat, dikarenakan di sini ada pembagian pecahan, maka harus kita rubah menjadi perkalian pecahan. Maka kita rubah menjadi 141 per 10 dikali 100 per 235. Nah, sekarang kita bisa menggunakan sistem coret, yaitu 10 dengan 100 ya. 10 dibagi 10 dapat 1, 100 dibagi 10 dapat 10. Kemudian mana lagi? Ternyata 10 dan 235 sama-sama bisa dibagi angka berapa? Angka 5. 235 dibagi 5 adalah 47. 10 dibagi 5 adalah 2. Mana lagi yang bisa disederhanakan? Ternyata 141 dengan 47 bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi berapa? Dibagi 47, betul ya? 47 dibagi 47 adalah 1, 141 dibagi 7 adalah 3. Kita lihat sisanya adalah yang di atas adalah 3 dan 2, berarti adalah 3 dikalikan 2. Yang bawah sisanya adalah 1 dan 1, maka 1 dikalikan 1. Kita tulis 3 per 3 kalikan 2 per 1 kalikan 1. Nah, 3 kalikan 2 per 1 kali 1. 3 kali 2 adalah 6, 1 kali 1 adalah 1. Kita tulis 6 per 1. 6 per 1 itu adalah sama dengan 6. Jadi, hasil yang kita peroleh dari soal nomor 5 adalah 6. Nah, itu tadi pembahasan kita bersama-sama untuk mengerjakan 5 soal pada latihan 9 halaman 55. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran matematika untuk membahas operasi hitung campuran pecahan. Silakan dicatat untuk 5 soal tadi di buku tulis kalian ya. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.